Pengertian pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah perbuatan orang yang secara sengaja atau tidak sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, sehingga menyebabkan karakteristik yang semula baik dan sudah dikenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk, atau tidak baik lagi di mata publik. Tindakan pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejahatan khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Istilah yang dipergunakan mengenai bentuk dari perbuatan melawan hukum ini yaitu dengan pencemaran nama baik. Dalam pencemaran nama baik yang diberikan perlindungan yaitu kewajiban seseorang yang dihormati orang lain dari pandangan kehormatan tersebut, maka nama baik di mata seseorang adalah bentuk dari kejahatan yang berat. Ada pula sasaran-sasaran dalam pencemaran nama baik yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pribadi atau perorangan. Yang kedua, kelompok atau golongan. Yang ketiga, suatu agama. Yang keempat, orang yang sudah meninggal. Dan bagian yang kelima, para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Adapun dampak-dampak dari pencemaran nama baik ada 4 bagian. Yang pertama, membekukan kebebasan ekspresi. Yang kedua, menghambat kinerja seseorang. Yang ketiga, merusak popularitas atau karir. Dan bagian keempat, perihal kecitraan seseorang atau institusi. Contoh tindakan pencemaran nama baik. Pada dasarnya, pencemaran nama baik di media sosial jika dijabarkan akan sangat panjang. Namun, sebenarnya kasus pencemaran nama baik ini didasari atas 4 pemicu. Di antaranya, yang pertama, melakukan penghinaan. Ketika ada seorang yang menghina orang lain, di mana penghinaan ini dilakukan secara sengaja, maka hal tersebut dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Kedua, menjatuhkan nama baik. Berikut yang termasuk ke dalam pencemaran nama baik adalah menjatuhkan nama baik. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang mana bersifat lisan maupun tulisan dengan tujuan menjatuhkan nama baik orang lain. Ketiga, melakukan fitnah. Fitnah juga masuk ke dalam kategori pencemaran nama baik. Fitnah merupakan usaha seseorang untuk membuat tuduhan atas orang lain, meskipun dia tahu bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidaklah benar. Bahkan ketika diminta untuk memberikan bukti, maka dia tidak bisa memberikan bukti. Keempat, menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Terakhir yang termasuk kategori pencemaran nama baik adalah menyebarluaskan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Contoh tindakan. Kasus pencemaran nama baik pada media sosial sering dialami oleh semua kalangan. Misalnya, pada kalangan anak muda yang menanggapi hal sepele kemudian diposting pada media sosial secara sengaja untuk menyinggung orang lain. Selain itu, kasus ini sering juga dialami oleh public figure, di mana kasus yang sepele dengan ditambah dengan komentar buruk dari netizen sehingga memicu terjadinya kasus pencemaran nama baik. Berikut ini adalah contoh kasus pencemaran nama baik. Solusi kasus pencemaran nama baik secara perdata. Ganti kerugian terhadap korban pencemaran nama baik atau dalam KUH perdata, yaitu 1. Ganti kerugian dalam ranah hukum perdata pasal 1365 KUH perdata, yaitu pengembalian kondisi dalam keadaan semula sebagaimana sebelum timbulnya kerugian. Yang kedua, berdasarkan pasal 1372 KUH perdata, tuntutan perdata tentang penghinaan bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Yang ketiga, gugatan ganti kerugian yang dilakukan korban pencemaran nama baik berdasarkan KUH perdata diatur dalam
KUH Perdata pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata. Solusi yang kedua yaitu secara kekeluargaan atau adat. Kesepakatan antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mempercayai seseorang yang dianggap tua pada tempat itu agar menjadi penengah atau mediator. Sehingga akan ada perdamaian dengan cara pelaku meminta maaf kepada korban dan disertai dengan denda atau ganti rugi. Penyelesaian kasus pencemaran nama baik secara kekeluargaan atau adat masih dilakukan. Kesimpulan, gugatan ganti kerugian yang dilakukan korban pencemaran nama baik berdasarkan KUH Perdata diatur dalam KUH Perdata pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata. Tindakan pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejahatan khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Dalam pencemaran nama baik yang diberikan perlindungan yaitu kewajiban seseorang yang dihormati oleh orang lain dari pandangan kehormatan tersebut, maka nama baik di mata seseorang adalah bentuk dari kejahatan yang berat. Proses ganti kerugian terhadap korban pencemaran nama baik diselesaikan melalui jalur perkara perdata di pengadilan yang diatur dalam hukum acara perdata. Kasus ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun antara keduanya memiliki perbedaan. Ketentuan dalam wilayah hukum pidana, bentuk pemberian ganti kerugian lebih sempit daripada pemberian ganti kerugian dalam wilayah hukum perdata.